Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Trijulianggraini, NPM 2021020462. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yuki Pradikta, M.H.I. Tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love as wisdom, yaitu filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Sedangkan filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sedangkan filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara, yashra'u, syara'an wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, yaitu syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut, yaitu ketuhanan, universal, menyeluruh, asli, dan abadi, mudah serta menghilangkan kesusahan, memelihara maslahat manusia, keseimbangan, hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syar'ah yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-ashisha al-aqidah atau faham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih juga sering disebut dengan jurisprudensi. Pengertian tashri. Tashri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara etimologis, tashri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaranya, yaitu Rasulullah, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan
baik hukum yang berpautan dengan perbuatan ba'daniyah maupun yang berkaitan dengan masalah kaidah, masalah akidah, akhlak dan budi pekerti. Sedangkan menurut syariah, dalam pengertian itu dipetik kata tashri, yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tashri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang bersumber dari ajaran agama, yang disebut dengan tashri samawi, maupun dari perbuatan manusia dari hasil pikirannya, yang dinamakan dengan tashri wadi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tashri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tashri. Sebaliknya, tashri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.